warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Amma ba'd. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kembali kita melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaikhud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan juga wasiat-wasiat keimanan yang disampaikan oleh beliau Syekh Al-Alim Al-Alamah Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Nah, insyaallah kita masih melanjutkan salah satu zikir atau doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tafsir doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, di waktu sebelumnya kita sudah menyampaikan makna raditu billahi rabba. Insyaallah sore ini yang akan kita sampaikan adalah makna wa bi Muhammadin nabiyya. Beliau mengatakan, wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan kana bihi muqtadiyan wa bi hadiyihi muhtadiyan wa li syar'ihi mutbi'an wa bi sunnatihi mutamassikan wa li haqqihi mu'ziman wa minas salati wassalami alaihi muksira wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban wa alaihim mutaradiyan mutarahiman wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan. Di antara makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, wa man radiya bi Muhammadin, siapa yang hatinya ridha dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan sebagai nabi. Tanda jika seseorang itu ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, maka kana bihi muqtadiyan, dia akan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai panutan. Wa bi hadihi muhtadiyan, dan juga mengikuti petunjuk-petunjuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa li syar'ihi mutbi'an, dan terhadap syariatnya itu mengikuti. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Wa li haqqihi mu'azzaman, dan juga dengan haknya ya mengagungkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minas salati wassalami alaihi muksiran, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, mencintai keluarga beliau Nabi Muhammad dan juga mencintai para sahabatnya. Wa alaihim mutaradiyan wa mutarahiman, dan juga kepada mereka para sahabat dan kepada mereka keluarga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati diiringi dengan ridha dan penuh belas kasih sayang. Wala ummatihi musyfiqan, dan juga hati diisi dengan sifat-sifat yang lembut, hati diisi dengan sifat-sifat yang santun kepada umatnya. Walahum nasihan, dan kepada mereka memberikan nasihat. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad
mengenai tentang makna ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Jika dilihat dari poin ini, maka ada 3 poin. Yang pertama adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tauladan. Tauladan dalam semuanya. Tauladan dalam beribadah, tauladan dalam berakhlak, tauladan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian Allah katakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah, ada keteladanan. Ya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Kedua, yaitu menjadikan sunnahnya, ya, menjadikan sunnahnya sebagai panduan dalam hidup. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah yang berhukum wajib, ada sunnah yang berhukum sunnah dalam konteks lain wajib. Maka tentu itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimakumullah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman pun juga membaca sholawat kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, apa hukum membaca sholawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan membaca sholawat kepada Nabi, mendoakan Rasulullah dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada beliau, hukumnya adalah wajib. Itu bagian dari kita ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Sholawat yang kita baca untuk beliau bukan untuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi untuk kita sendiri sesungguhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membacakan salawat untuknya 10 kali. Kalau kita mendoakan Rasulullah dengan doa rahmat, dengan doa barokah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada kita ampunannya, rahmatnya juga. Nah, sehingga ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hakikatnya adalah kembali kepada diri kita sendiri sholawat tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Siapakah mereka? Sahabatnya. Maka seorang muslim tidak boleh mencaci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hingga Rasulullah katakan, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian itu mencaci para sahabatku. Karena apa? Seandainya kalian berinfak sebesar bukit Uhud atau gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan menandingi sedikit pun amal, kemuliaan, keagungan, keimanan yang Allah karuniakan kepada para sahabatnya. Nah, terus kemudian juga mencintai siapa? Yaitu mencintai keluarga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sholawat pun disunahkan untuk melibatkannya. Misalnya orang membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalnya. Jadi seseorang membaca sholawat untuk beliau Rasulullah, juga sholawat itu untuk para sahabatnya, dan juga sholawat itu untuk keluarganya. Sekalipun para ulama menjelaskan
siapakah yang dimaksudkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berpendapat mereka yang memiliki hubungan darah dengan beliau itu adalah keluarga sampai hari kiamat nanti. Baik itu yang dari jalur Sayyidina Husain atau juga Sayyidina Hasan, maka itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dia maksudkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh kaum muslimin yang beriman, yang mengikuti sunnah beliau, itu pun juga keluarganya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksudkan keluarga di sini adalah orang-orang yang memiliki keteguhan dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Nah, ala kulli hal, mereka ini adalah orang-orang yang wajib kita cintai, ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang yang dicintai oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk mencintainya adalah apa? Lahum nasihan, yaitu memberikan nasihat kepada umat Muhammad, memberikan sikap belas kasih sayang, bersikap santun kepada sesama umat Muhammad, walaupun berbeda kelompok, walaupun berbeda golongan, etnis, negara ataupun yang lainnya. Jika semuanya itu adalah umat Muhammad, maka di sana kita wajib mencintainya sebagaimana karena kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pun juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min an tutaliba nafsaka bi tahqiqi hadhihi al-ma'ani allati dzakarna fi ma'na qaulika raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sepatutnya seorang muslim berusaha untuk mengamalkan itu, merealisasikan ridha Allah sebagai Tuhannya, merealisasikan ridha Islam sebagai agamanya, merealisasikan ridha Muhammad sebagai nabinya. Baik, kemudian berikutnya, apakah yang dimaksudkan dengan ridha Islam itu sebagai agama? Pertama, hadrahmukumullah, seorang muslim wajib meyakini Islam dalam konteks syariat, aturan, nizam yang mengatur urusan-urusan kita. Urusan apa yang kita ucapkan, urusan apa yang kita lakukan, dan juga urusan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Apa itu apa yang kita ucapkan? Islam telah mengatur seseorang harus mengucapkan dengan kalimat yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, maka falyakul khairan, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa maka diamlah. Jadi seseorang diperintahkan untuk berkata yang baik, diatur oleh Islam. Begitu juga Rasulullah katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah yang lesannya, yang tangannya tidak digunakan untuk menyakiti muslim lainnya. Jadi seorang muslim yang benar adalah lesan dan tangannya tidak digunakan untuk menyakiti muslim lainnya. Tidak menyakiti dengan lesan dengan cara menghina, mencela, mencaci. Kalau di zaman sekarang apa? Membuli gitu ya, dan sejenisnya. Ya. Dan juga tidak menggunakan kata cacian dan makian ya kepada sesama atau kepada orang lain, atau bahkan mungkin kepada Islam itu sendiri. Maka kemudian segala perbuatan yang akan merusak maka itu dilarang oleh Islam, seperti ghibah, seperti namimah ya. Namimah itu adu domba atau memprovokasi orang dengan orang untuk saling berseteru ya. Itu namimah. Hingga Rasulullah itu mengancam dengan ancaman yang keras bagi siapapun mereka yang melakukan namimah. La yadkhulul jannata nammamun ya.
tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Namamun para provokator. Orang-orang yang memprovokasi. Orang sudah berbuat baik tapi diprovokasi. Orang yang sudah berdamai diprovokasi agar berpecah belah, agar berselisih. Itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam, dan itu bukan karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim apa? Yaitu tadi yang disampaikan oleh Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim adalah orang yang kemudian lisan dan tangannya tidak digunakan untuk mencaci orang lain, ya. Tidak digunakan untuk mencaci, menyakiti orang lain. Nah gitu. Nah begitu juga fisik. Fisik ada tangan, ada kaki, ada penglihatan, ada pendengaran, dan mungkin panca indera lainnya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Tangan tidak digunakan untuk merampok, tangan tidak digunakan untuk mencuri. Sekarang ini lebih halus kalimatnya, yaitu korupsi. Ya. Jadi kadangkala perbuatan maksiat diperhalus dari sisi penyebutannya. Maling kayu misalnya, ya, maling ikan misalnya, ya. Itu sekarang sudah diperhalus. Tapi apapun itu, perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Nah, orang harus ridho dengan aturan itu, gitu ya. Orang harus ridho dengan aturan-aturan tersebut. Begitu juga hati, ya. Hati pun juga harus diatur, ya. Tidak diisi dengan hal-hal yang kotor, seperti iri, ya, seperti dendam, seperti dengki, ya, takabur, sombong, ya, ataupun juga yang lainnya, buruk sangka, ya, atau kesyirikan, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau mengikuti hawa nafsu, ya. Semuanya itu tidak dituruti istilahnya, tidak diridhoi gitu. Orang lebih senang ridho mengikuti syariatnya Allah daripada ridho mengikuti syariatnya hawa nafsu. Nah, di situ itu gitu ya. Nah, ketika seorang muslim hatinya mengikuti aturan Allah, lisannya mengikuti aturan Allah, fisiknya mengikuti aturan Allah, sungguh itulah seorang muslim yang sebenarnya. Dan ketika itu ridho dengan itu semuanya, subhanallah, maka itu akan mengangkat derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara makna orang itu ridho, Islam sebagai agamanya adalah ridho, seluruh kehidupannya itu diatur oleh Islam. Kemudian dari individu tadi naik tingkat menjadi dalam aturan keluarga. Maka di sana pun juga ada ayat-ayat yang berbicara mengenai tentang keluarga, mulai dari pernikahan sampai kematian. Ya, begitu juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga sudah menjelaskan hal tersebut. Ya, karena ketika orang itu mulai dari awal berkeluarga, memilih pasangan misalnya, ya, terus begitu juga nanti berikutnya tanggung jawab. Suami, istri suami, anak, orang tua, anak, dan begitu seterusnya. Bahkan sampai misalnya di dalam itu terjadi gesekan, ya, terjadi gesekan, perselisihan misalnya. Itu juga ada aturannya di dalam Islam. Bahkan sampai misalnya terjadi perpisahan, itu juga ada aturannya di dalam Islam. Sampai kemudian orang itu hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban tanggung jawab dalam keluarga, sampai ketika urusan mati ada warisan di sana, itu masih ada hal-hal yang berkaitan tentang keluarga. Masya Allah, ini Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Maka disitulah sebagian ulama mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah, gitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agamanya Allah itu keseluruhan, yaitu taslim, berserah diri kepada Allah itu keseluruhan, ya, tidak dipisah-pisah. Mana yang suka dia ikuti, kalau benci tidak diikuti. Nah, kalau demikian hadrahmukumullah, maka kita sudah pula diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil kitab gitu. Apakah kalian itu akan mengimani sebagiannya ataukah kalian itu akan mengingkari sebagiannya? Kalau kemudian seorang muslim mengimani sebagian, kalau kemudian seorang muslim itu mengingkari sebagian, maka Allah katakan fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidak ada lagi balasan yang pantas bagi orang yang mengimani Islam hanya sebagian dan kemudian sebagian lagi tidak diimaninya, illa khizyun fil hayati dunya, kecuali kehinaan dalam kehidupan duniawi. Dan kelak di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka yaitu asyaddil azab. Nah, di situ itu hadrahumullah. Maka ridho Islam sebagai aturan, harus ridho semuanya aturan-aturan Islam itu tadi. Ya. Kemudian dari keluarga naik tingkat di lingkungan masyarakat. Ya. Di lingkungan masyarakat pun juga ada aturannya. Maka di sana ada aturan yang disebut namanya ukhuwah. Hingga Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Seluruh orang yang beriman itu adalah bersaudara. Gitu. Begitu juga dalam bermasyarakat ini, sebagaimana secara keseluruhan Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat ya tentang akhlak dalam bermasyarakat. Apa itu? Tidak boleh menyebarkan berita hoax, dusta. Tidak boleh ghibah, tidak boleh tajassus, tidak boleh saling buruk sangka. Dan juga tidak boleh saling menghina atau mencela atau membuli dalam bab nama misalnya. Wala tanabazu bil alqab. Gitu ya. Jangan kalian bermain-main mengenai tentang masalah nama. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya kefasikan setelah iman adalah ketika orang itu menyebut nama orang bukan dengan namanya, menghina orang dengan penyebutan-penyebutan dengan yang lainnya. Dan itulah yang kadang-kala kita lihat di sekitar kita, ya, di masyarakat itu. Bahkan nanti dalam bab tetangga, masya Allah, Allah katakan di surah An-Nisa misalnya ada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junub wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum itu. Jadi di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah seorang mukmin itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, maka diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu apa? Ada kawan dekat, ada kawan jauh, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ya. Jadi di dalam bertetangga pun ini aturan masyarakat yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Masya Allah. Ada satu nilai apa yang kemudian harus kita ingat semuanya, Bapak Ibu sekalian hadrahumullah. Di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi, yaitu dalam kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Ya, di dalam bab cabang-cabang iman yang ini hubungannya dengan al-ihsanu bil jar, yaitu berbuat baik dengan tetangga. Nah, beliau Al-Imam Al-Baihaqi ini membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang mati, dua tetangganya bersaksi bahwa dia adalah orang baik, masya Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan orang itu ke dalam surganya. Ya. Maka begitu juga Rasulullah katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, gitu. Jadi seorang muslim wajib memuliakan tetangganya. Apakah yang dimaksudkan memuliakan tetangganya itu? Bersabar kalau disikapi buruk, membantu urusan-urusan yang baik, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling membantu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan, ya. Bahkan memberikan izin jika memang harus lewat di depan rumahnya. Kadangkala saking padat jalan di perkotaan,
Orang kadang-kala jalan lewati depan orang lain, tetap memberikan izin. Akses jalan itu untuk orang lain. Masya Allah. Itu diantara al-ihsan bil jar, yaitu seseorang berbuat baik dengan tetangga. Sampai di dalam kitab namanya Adabul Mufrad, ya, kitab hadis yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau membawakan hadis Nabi SAW, cerita tentang seorang perempuan yang menceritakan tetangga perempuannya. Ya Rasulullah, saya memiliki tetangga perempuan. Kalau malam rajin sholat sunnah, kalau siang hari wajib rajin puasa sunnah, dan juga rajin bersedekah. Tetapi ya Rasulullah, lesannya selalu digunakan untuk menyakiti tetangganya. Maka kemudian apa kata Nabi? Hiya finnar, wanita itu di dalam neraka. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirahmukumullah. Panjenengan bisa bayangkan seorang yang rajin beribadah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena lesannya ini selalu digunakan untuk menyakiti tetangganya. Begitu juga ada seseorang yang sowan lagi kepada Nabi SAW, yang kemudian menceritakan, ya Rasulullah, saya memiliki tetangga. Kalau saya perhatikan, dia biasa-biasa saja. Kalaupun toh dia bersedekah, mampunya hanya beberapa potong roti kering. Tetapi ya Rasulullah, orang ini tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana orang tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang itu berada di dalam surga. Nah, ini hadirahmukumullah. Jadi ini contoh Islam yang mengatur dalam urusan ketetanggaan. Ini memberikan penjelasan, Islam tidak meninggalkan sedikit pun umatnya tanpa aturan. Di sana mesti ada aturannya. Tentu aturan itu bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menjaga kemuliaan seorang muslim, baik itu di hadapan manusia ataupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian naik tingkat dalam negara. Nilai-nilai kenegaraan. Kewajiban rakyat kepada pemimpin itu taat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kewajiban rakyat itu adalah taat kepada pemimpin selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban pemimpin? Berbuat adil. Ya, maka Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, gitu. Jadi kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya cuma dua. Satu, menunaikan amanah sebagai seorang pemimpin, tidak mengkhianati rakyatnya, tidak mengkhianati bawahannya, tidak mengkhianati umatnya. Jadi kewajiban seorang pemimpin itu menunaikan amanah. Di pundak mereka ada amanah yang sudah diletakkan di pundak mereka. Dan para pemimpin pun juga sudah bersumpah di hadapan Allah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi ini penting juga untuk para pemimpin yang harus kemudian diperhatikan. Yang kedua adalah wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl, yaitu menetapkan hukum kepada manusia itu dengan cara yang adil gitu. Sampai-sampai alhamdulillah untuk para pemimpin ini Allah ingatkan di dalam jatuhkan hukuman. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencianmu terhadap satu kaum mendorongmu untuk tidak bisa berbuat adil. Sampai kemudian gitu. Kalau misalkan di dalam diri seorang pemimpin ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu, terhadap orang tertentu, maka hukumlah kalau harus hukum dengan cara yang adil. Ya, dilu berbuat adillah.
Huwa aqrabu littaqwa, karena itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Ciri seorang pemimpin ini, masya Allah, pemimpin yang adil ini mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah katakan begini, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia besok pada hari kiamat yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah apa? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Masya Allah. Bukan guru, bukan kiai, bukan ulama dalam konteks ini, tapi imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, seorang presiden yang adil, seorang gubernur yang adil, seorang bupati yang adil, seorang camat yang adil, seorang lurah yang adil, seorang pejabat yang adil. Masya Allah. Imamun adilun, mendapatkan kemuliaan besok di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masih banyak hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pemimpin yang adil itu. Nah, ini hadrahumkumullah, itulah Islam. Ya, seorang Muslim harus ridho mulai ketika Islam mengatur dirinya, ketika Islam itu mengatur keluarganya, ketika Islam itu mengatur masyarakatnya, ketika Islam itu mengatur negaranya, maka dia pun juga harus adil di dalamnya, ridho terhadapnya. Bahkan di antara bangsa-bangsa, Allah katakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa syu'uba wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia kita ini beragam, sukunya, bangsanya, etnisnya, bahasanya, dan semuanya. Allah perintahkan kita untuk lita'arafu, saling mengenal. Itu artinya apa? Orang tidak boleh saling memusuhi orang lain. Orang tidak boleh saling membenci orang lain. Sekalipun itu beda keyakinan, sekalipun itu beda agama, sekalipun itu beda ras, suku, dan apapun, tidak boleh saling membenci. Orang harus memunculkan rasa kasih sayang di antara mereka. Karena apa? Tetap inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah hanya mereka yang bertakwa, bukan karena etnisnya, bukan karena sukunya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kembali tadi makna raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, orang yang ridho Islam sebagai agamanya, orang yang ridho Muhammad sebagai nabinya, itulah orang yang akan mendapatkan keridhaan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.